Nah, menurut saya ada yang menggelitik ya, yaitu Pak Prabowo bocorkan setidaknya akan ada kejutan beberapa bulan ke depan. Ya, kejutan tetapi sudah diungkapkan jauh-jauh hari sebelum Pak Prabowo membuat kejutan. Nah, apakah kejutan tersebut membuat masyarakat akan terkejut? Ya, kita lihat saja. Karena kalau kejutan sudah dibocorkan terlebih dahulu, pasti kejutan tersebut tidak akan mengejutkan masyarakat karena sudah dibocorkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira juga saya penasaran sih, kira-kira kejutan apa yang akan dibuat oleh Pak Prabowo Subianto? Kalau memang benar-benar Pak Prabowo membuat kejutan, menurut saya ya, Pak Prabowo menekan perampasan aset. Kalau perampasan aset diteken, menurut saya itu adalah kejutan dan sangat berpihak kepada masyarakat. Apalagi kalau kita lihat fenomena yang terjadi saat ini sangat wow sekali ya. Mulai vonis dari kasus timah yang setidaknya merugikan negara beberapa ratus triliun, bahkan juga hanya divonis 6,5 tahun. Dan bahkan kalau kita lihat dari KPK selaku penegak hukum pada saat lalu juga ada dugaan pungli. Bukan dugaan sih, sudah dipastikan ya ada pungli di rutan, bahkan juga hanya meminta maaf. Ini juga sangat lucu sekali. Seharusnya penegakan hukum itu tidak tebang pilih ya, walaupun oknum, walaupun siapapun, walaupun lawan politik, kawan politik, seharusnya juga sama lah. Tetapi kalau kita lihat pada saat lalu tidak, dan itu juga membuat kejutan tersendiri. Itu juga sangat mengejutkan masyarakat. Bayangkan ketika ada pencuri kayu, hukumannya juga sangat lumayan sekali. Masa sih hampir sama hukumannya? Ini kan juga sangat wow sekali. Itu juga menjadi kejutan tersendiri bagi masyarakat. Nah, tiba-tiba ada statement seperti ini. Presiden Prabowo sebut beberapa bulan lagi akan bikin kejutan besar bersama Kabinet Merah Putih. Kira-kira apa? Apakah perombakan kabinet? Apakah menteri dari PDIP masuk ke kabinet Pak Prabowo Subianto dan ada yang didepak setidaknya dari Kabinet Merah Putih? Ya, kita tidak tahu, tetapi ini akan ada kejutan ya. Nah, semoga sajalah kejutan Pak Prabowo ini benar-benar bikin masyarakat terkejut dan kebijakan Pak Prabowo bisa dirasakanlah manfaatnya oleh masyarakat. Nah, bahkan yang cukup unik ya, akhir-akhir ini memang sangat santer terdengar ya, kan ada setidaknya pertemuan antara Pak Prabowo dan Megawati. Itu pun dari Mbak Puan Maharani ketika menyampaikan pesan kepada Ibu Mega melalui kader senior, bahkan berbisik-bisik lah kepada Ibu Mega. Ada Pak Prabowo ingin bertemu dengan Mama, kurang lebih seperti itu. Nah, menyikapi pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto, kayaknya memang sih pendukung Pak Jokowi itu kurang setuju. Dan bahkan kalau kita lihat dari Ade Armando misalkan, Ade Armando bahkan menarasikan tidaknya pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto itu menyebut PDIP jalin kedekatan dengan Prabowo, ungkit kasus Hasto. Nah, kalau kita balik misalkan, pada saat lalu Hasto Kristanto itu menyiapkan setidaknya puluhan video terkait pejabat-pejabat, dugaan kasus dan lain sebagainya. Kalau kita balik, wah, apakah ini skenario Pak Prabowo bertemu dengan Megawati ada lobby-lobby terkait kasus Pak Jokowi? Nah, misalkan dibalik seperti itu kan sangat bisa sekali. Apalagi mengingat kalau kita lihat dari kasus Hasto ya, Anda tahu sendirilah, bahkan dari pakar-pakar pun sangat kental sekali muatan politis dan lain sebagainya. Nah, jadi yang tidak setuju itu dari pendukung Pak Jokowi. Entah kenapa ya, padahal kalau kita lihat Pak Jokowi bahkan memberikan statement pada saat lalu pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu sangat bagus sekali untuk stabilitas politik nasional dan lain sebagainya. Politikus Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando, mengomentari soal rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dengan Presiden Prabowo. Ade menilai ada upaya PDIP menjalin kedekatan dengan Prabowo. Saya termasuk orang yang pengen bicara secara langsung saja. Jelas sekali bahwa PDIP memang kepengen ketemu ya. Dan kepengen ketemu tuh artinya kepengen diterima oleh Pak Prabowo, kata Ade dalam program interupsi bertajuk Menanti Jamuan Nasi Goreng Prabowo Mega di iNews. Padahal kalau kita lihat dari pemberitaan itu Pak Prabowo ya yang setidaknya ingin bertemu dengan Ibu Megawati. Dan kalau kita lihat pada saat lalu ya, ada Pak Jokowi setidaknya meminta Sri Sultan untuk menjembatani pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Jadi yang ingin bertemu itu bukan Ibu Megawati, melainkan Pak Jokowi, Pak Prabowo ingin bertemu Ibu Megawati. Jangan dibalik-balik lah. Ini menurut saya Ade Armando sudah akal sehatnya sudah mulai hilang ya, dibolak-balik kan. Ade
Ade membandingkan sikap PDIP setelah Pilpres 2024 selesai. Ketika itu, PDIP menjaga jarak dengan Prabowo dan partai koalisi pendukungnya. Namun saat ini PDIP menyatakan ingin menjadi mitra strategis pemerintah. Menurut Ade, istilah mitra strategis itu hanya penghalusan kata-kata. Statement kayak mitra strategis itu buat saya, walaupun saya juga politisi ya, menurut saya kata-kata ya sebenarnya menghaluskan kata-kata lah ya. Tapi sekarang itu dia PDIP merasa harus bergabung dengan atau merasa perlu untuk bergabung dengan pemerintah, kata Ade. Ya, memang sih itu opini dari Bang Ade Armando ya, tapi kalau menurut saya Ibu Megawati bertemu dengan Pak Prabowo Subianto bukan menjalin koalisi. Kalau menurut saya pribadi sih PDIP juga akan tetap berada di luar pemerintahan ya. Ya tetapi memang kalau kita lihat hubungan sangat baik ya, jadi oposisi yang tidak keras lah seperti pada saat dipimpin oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat lalu memang sangat keras sekali ya PDI Perjuangan, tetapi kalau kita lihat saat ini juga kritikan-kritikan dari PDIP juga sangat masuk akal sekali ya, seperti PPN 12% ditolak oleh kader PDIP dan juga kader-kader yang lain, dan bahkan juga dibatalkan oleh Pak Prabowo Subianto. Dan pada saat lalu Ibu Megawati juga mengkritik setidaknya makan bergizi gratis yang hanya mendapatkan anggaran 10.000. Bayangkan kalau misalkan anggaran 10.000 sudah sampai setidaknya di siswa-siswa tersebut, akan jadi berapa rupiah kira-kira. Dan bahkan juga rame diperbincangkan khususnya di media sosial X, ada yang keracunan, ada makanannya yang basi, bahkan ada yang menyebut makanannya ayam khususnya tidak enak dan lain sebagainya. Seharusnya itu memang harus dievaluasi. Semua setuju lah dengan program Pak Prabowo Subianto makan bergizi gratis, tetapi kan kalau kritikannya membangun, menurut saya juga harus dievaluasi dan juga harus didengar. Bukan seperti Kang Deddy Mulyadi, Kang Deddy Corbuzier ya. Bahkan juga malah kritikan tersebut tidak didengar dan lain sebagainya. Menurut saya harus didengar lah, karena itu kritikan yang mendapatkan makan bergizi gratis. Nah kalau kita lihat dari sini juga ya, wacana pertemuan Prabowo Megawati, Ade Armando nilai PDIP sedang PDKT. Wah, PDKT ya nggak masalah sih, ini kan hanya opini saja ya. Politikus Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sedang berupaya menjalin kedekatan dengan Partai Gerindra, salah satunya melalui wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto. Padahal kalau kita lihat pada 2009 yang lalu, Ibu Megawati itu pernah mencalonkan calon presiden dan Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden. Jadi kurang dekat apa lagi coba kalau kita lihat pada 2009. Ya perbedaan sangat lumrah sekali lah, lumrah sekali. Di 2014 PDIP mencalonkan Pak Jokowi, sedangkan Gerindra juga mencalonkan Pak Prabowo Subianto, dan itu juga beda politik. Tetapi kalau hubungan pribadi antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati sangat baik-baik saja. Di Pilpres 2019 juga seperti itu. PDIP juga mempunyai calon sendiri dan Gerindra mempunyai calon sendiri dan lain sebagainya. Jadi hubungan Ibu Megawati dan Pak Prabowo sangat-sangat baik-baik sekali. Jadi Ade Armando sangat lucu sekali ketika menyebut rencana pertemuan Prabowo dengan Ibu Megawati dinilai sedang PDKT ke Gerindra. Ini menurut saya sangat salah alamat sekali ya. Ya tetapi selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.